Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut lagi untuk belajar IPS tentang peran IPS dalam kegiatan ekonomi. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah, and I realize that there is no God except Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, and I bear witness that Muhammad is Allah's messenger. Raditu billahi rabban, willing to accept that Allah is my God. Wa bil Islami dina, and I'm willing to accept that Islam is my religion. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, and I'm willing to accept that Muhammad is my prophet and Allah's messenger. Rabbi zidni ilma, oh my God, increase me in knowledge. Bismillahirrahmanirrahim, wa bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna. In the name of Allah, I enter the class and I step on the class and I trust to Allah. Oke, kita bisa dulu ya. Ali, Alif, Fadil, Zafwan, Hafiz, Kanzul, Farah, Ruben, Raihama, Aswar, Faizal, Tegar, Ezi, Rifki, Yusuf. Udah semua? Ya, oke. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat ya. Semangat belajar hari ini? Tapi lemas banget ya. Belum makan. Puasa. Oh, puasa udah. Alhamdulillah masih di puasa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Dampak negatif dan dampak positif dari iptek dalam kegiatan sehari-hari. Kemarin 3 barang yang kita bahas ada apa aja? Ojol. Nah, hari ini kita bahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada 3 apa aja? Ya, jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik mampu menguraikan peran iptek dalam kegiatan produksi dengan tepat, menganalisis peran iptek dalam kegiatan distribusi dengan tepat, menguraikan peran iptek dalam kegiatan konsumsi dengan tepat, dan terakhir kamu akan mempresentasikan hasil analisis peran iptek dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di akhir kamu diharapkan bisa punya sikap tanggung jawab, disiplin, percaya diri, religius, dan kerjasama. Nah, ini adalah cakupan materi kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah peran iptek dalam kegiatan produksi, peran iptek dalam kegiatan distribusi, dan peran iptek dalam kegiatan konsumsi. Nah, untuk hari ini penilaian yang dilakukan itu ada 3 penilaian sama kayak kemarin. Penilaiannya ada apa aja? Ya, ada presentasi, diskusi, dan evaluasi individu. Sampai sini jelas semua ya? Ya, sekarang silakan disimak video lanjutan dari video yang kemarin. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap semua dalam Nah, sekarang bagaimana peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi? Dalam kegiatan produksi, iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi
Coba. Oke, tadi udah dijelasin ya sedikit tentang peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita bahas peran IPTEK dalam kegiatan distribusi. Ini kok nama gue ya? Ya, kita bahas di sini. Jadi peran IPTEK dalam kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang jasa. Jadi produksi itu bukan hanya membuat, tapi menambah nilai guna suatu barang. Itu juga bisa disebut sebagai kegiatan produksi. Lalu berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. IPTEK dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Contohnya adalah mesin untuk memproduksi sepatu. Sekarang bayangin misalnya gini, kalau misalnya dia cuma botol, dia udah bisa dijual belum? Botol bisa dijual? Botol bisa, tapi ketika ditambahin merek, maka akan jadi lebih mahal nggak nilai jualnya? Atau cuma ditambahin sablonan atau printing apapun? Nah, menambahkan nilai guna suatu barang itu bisa disebut sebagai produksi. Nah, caranya adalah IPTEK dalam produksi itu melalui mesin-mesin yang membantu seluruh kegiatan kita dalam memproduksi sesuatu. Bayangin misalnya gini, kamu misalnya memproduksi sepatu, kalau jahitnya manual, kira-kira sehari bisa jadinya berapa? Nah, sehari mungkin bisa jadinya 1 sampai 10 item sepatu. Kalau pakai mesin jahit, kira-kira kamu bisa mampu nggak untuk mencapai lebih dari 20 produksi sepatu, 20 pasang? Nah, di situ adalah peran IPTEK dalam produksi. Jadi mesin-mesin yang ada membuat kinerja kita semakin cepat sehingga kapasitas produksi semakin bertambah. Lalu berikutnya adalah peran IPTEK dalam kegiatan distribusi. Kalau nggak dijual, kira-kira kerupuk buat apa dia? Makan. Buat dimakan. Tapi seharian makan kerupuk sekian ratus kilo, kira-kira sanggup? Enggak. Nah, maka diperlukan yang namanya distribusi. Nah, distribusi ini adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Nah, di sini kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Selain itu, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Kita sebutnya sebagai kita sebut sebagai distributor atau perantara. Lalu kira-kira perannya dalam distribusi itu ngapain? Distributor Memudahkan penjualan. Apa? Memudahkan penjualan. Nah, di sini dilihat ada tujuan dari distribusi. Yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Tahu orang Baduy? Orang Baduy itu semua kegiatan produksinya diatur sama dia sendiri. Yang produksi siapa? Yang distribusi siapa? Yang konsumsi siapa? Kita. Loh, kan jadi untuk kegiatan produksi dan distribusi oleh suku Baduy itu mereka sendiri yang create, itu mereka sendiri yang atur. Tapi untuk kegiatan konsumsi kan kita yang beli ya. Ada yang pernah beli madu Baduy tapi dari supermarket? Gak ada kan? Kita beli biasanya sama orang Baduy yang lagi jalan kaki di pinggir jalan gitu kan. Nah, itu adalah kegiatan distribusi. Distribusi dia harus jalan kaki. Bayangin kalau distribusi barang kita harus jalan kaki. Kira-kira kalau jualan garam di Brang Laut sih kayak garam masih ada? Ya, maka diperlukan
dan biasa semakin terpenuhi. Kalau misalnya mau beli bawang harus ke Brebes dulu, kira-kira jadi masak? Enggak, maka diperlukan distributor untuk mengantarkan bawang supaya bisa ada di pasar dan kita bisa beli. Kalau misalnya tidak ada distribusi, kebayangannya kayak gimana? Kamu misalnya mau beli brokoli berarti ke Cianjur dulu, mau beli bawang ke Brebes dulu. Jadi kira-kira masaknya tahun depan ya? Nggak jadi masak hari itu. Nah, yang terakhir adalah agar kontinuitas produk terjamin atau continue. Continue itu adalah keberlanjutan. Agar kebutuhan kita akan produk itu tetap berlanjut. Misalnya gini, kamu butuh misalnya buku tulis gitu. Kalau nggak ada distributor, kira-kira kamu gimana kalau butuh buku tulis? Apa? Kalau butuh buku tulis, berarti kamu harus nyari dulu ke pabriknya. Sanggup? Enggak, maka itulah diperlukan yang namanya kegiatan distribusi. Lalu kita lanjut untuk ke kegiatan konsumsi. Kira-kira ini orang lagi ngapain? Ada adik-adik lagi nonton TV. Nah, konsumsi di sini adalah kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan suatu barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekali habis. Kenapa nonton TV disebut sebagai kegiatan konsumsi? Apakah TV-nya dimakan terus langsung habis? Enggak, karena apa? Nah, yang dipakai apa? Yang dipakai apa ya? Apa? Yang dipakai adalah fungsinya. Jadi TV itu akan selalu awet nggak? Enggak. TV nggak akan selalu awet. Ada kan yang punya TV dari kamu lahir sampai hari ini masih ada? Enggak kan? Nah, kenapa di sana nonton TV disebut sebagai kegiatan mengkonsumsi? Karena kita mengkonsumsi fungsi dari TV atau kegunaan dari TV sampai masa pakainya habis. Tandanya masa pakai habis adalah rusak, betul. Nah, kalau TV-nya udah rusak, kira-kira harus diapain? Ganti. Maka kita akan terjadi apa? Konsumsi dengan beli TV lagi. Jelas? Nah, lalu sini peran iptek dalam kegiatan konsumsi ini adalah iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan cepat dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Contohnya apa? Kegiatan konsumsi semakin cepat. Kamu sakit tengah malam, ada perlu ke dokter nggak? Perlu dokter nggak sekarang? Perlu ke dokter langsung datang ke kliniknya? Ya dok. Sekarang udah ada Halodoc. Halodoc itu adalah termasuk penemuan iptek di mana kita bisa menggunakan dokter atau konsultasi dengan dokter hanya melalui handphone atau gadget. Apoteknya perlu nggak kita samperin buat ngambil obat? Enggak, cukup siapa yang nganterin? Abang-abang buatnya sebagai distributor untuk nganterin kita obat. Jelas? Nah, sekarang juga ini, apakah televisi itu akan rusak kalau dipakai terus? Ya. Ketika suatu barang rusak, maka nilai gunanya sudah habis. Jadi misalnya nih laptop di hadapan kalian, kira-kira akan rusak? Pasti akan rusak, tapi nggak tahu kapan waktunya. Nah, sehingga itu disebut sebagai kegiatan konsumsi. Sampai sini jelas? Jelas? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak. Oke, sekarang kita bagi kelompok lagi ya. Kelompoknya mau berdasarkan tempat duduk atau mau dibagi? Berdasarkan tempat duduk aja lah ya, biar bisa pindah-pindah. Seperti biasa, kayak kemarin kelompoknya 5-5 berarti Rifki, Ali, Fadil, Hazwan, Tegar ada di kelompok 1. Roza, Puan, Yusuf, Farah, Sudir, Hanzul ada di kelompok 2. Terus siapa lagi tuh? Ezi, Hafiz, Faiz, Alif, mereka mau ada di kelompok 3. Coba pindah. Dan apa gini? Udah pegang semua? Nah, dilihat gambarnya. Amati gambar yang terdapat di LKPD. Jadi gambar pertama adalah kegiatan konsumsi. Konsumsinya ngapain tuh? Apa? Bakso. Iya, itu adalah bakso. Ya, itu bulat-bulat itu adalah bakso. Lalu kegiatan kedua itu adalah apa? Kontainer. Itu adalah kontainer box yang ada di pelabuhan. Itu adalah termasuk di dalam kegiatan distribusi. Lalu yang ketiga ini ada ibu-ibu belanja di Segari. Tahu Segari? Aplikasi belanja online, tapi buat sayur-sayuran sama kebutuhan pokok. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peran iptek dalam kegiatan produksi itu apa? Silakan ditulis. Lalu di sini nomor 2 ada peran iptek dalam kegiatan distribusi itu apa? Lalu ada peran iptek dalam kegiatan konsumsi itu apa? Lalu dituliskan dampak negatif dari
produksi, distribusi, dan konsumsinya apa. Yang terakhir adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari iptek berdasarkan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Ini untuk yang gambar pertama, silakan dirawat. Yang pertama adalah gambar produksi. Jadi dia produksi bakso. Jadi ini ada gambar mesin bakso. Nah, silakan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan dikerjakan. Boleh dibuka laptopnya untuk mencari referensi yang lain. Ini. Nama saya. Nggak bagus. Ya udah. Tapi gimana? Zul, ini bisa nggak? Nah, ngapain dibuka? Sini bisa sih. Hah? Hafiz, nanti tulangnya mau yang besar aja. Ini nyapa? Messi itu kecil. Ini bisa cari dari itu. Ini bisa nyari gak? Bisa ini bisa. Lu udah bisa nyari? Wah, bisa. Ini bisa nggak? Ini bisa buat. Jangan tuh nggak bisa kasih. Dapat menunjuk kegiatan kegiatan produksi terutama kebutuhan ini berapa? Mesin-mesin produksi bahan baku produksi kemampuan Ini bisa. Terus mau cari apa? Mana di rumah baju dia tahu? Ayo guys, kita balik lagi yang pertama, soal pertama. Di sini aja ya. Ntar putar sini. Ih, dia biasa sambil nyari. Dia bisa nyari. Tulis dulu soalnya. Gak apa-apa, bisa barengan Zul. Azul kerjaan apa? Nomor 4 ya Wan, nomor 5 guys. apa namanya? Yang 5 adalah upaya mengatasi dampak negatif, minimalisir dampak negatif.
Miss kasurnya kelihatan loh, Miss. Kasurnya kelihatan. Kan gini kan coba cek supaya dalam minimalisasi kegiatan ini. Dampak negatifnya apa dulu? Lo bingungnya apa? Supaya untuk meminimalisasi dampak negatifnya dulu lah. Itu bagus. Tulisan aja tulisannya. Udah bisa dibahas. Dalam menyumbangkan apa jurusan? Ayo jurusan. Berbalik. Ada yang udah selesai? Dua aja. Caranya dalam kegiatan distribusi kan di situ bikin bakso. Oke, kalau ini kelompok yang masih sini. Mana ada yang tulis? Ini bisa kok jadi marah-marah? Yang nulis siapa? Ini menulis. Yang nulis apa? Bukan. Ini apa? Ini dampak negatif dari apa? Yang mana? Kan ini ada spesifik. Dari produksi di situ ya. Itu dampak negatif produksi yang ada. Yang pertama itu distribusi tidak sesuai dengan Maksudnya gimana? Maksudnya gimana dia rugi gitu? banyak enggak. Bubur ini Mau sih gitu percaya sama rembu guru ya.
Apa? Apa? Ki? Siapa nih? Umum lagi ya? Supaya ya seharusnya ini orang punya skill lebih mumpuni. Meningkatkan skill manusia agar tidak tergelincir sama iya, atau sama teknologi atau sama mesin belum. Ada yang udah selesai? Udah selesai. Tapi kan itu belum ngomongin dampak negatif distribusi sama konsumsinya. Ada. Iya, kan itu ada distribusinya apa, konsumsinya apa, dampak negatif dari konsumsinya apa. Jangan lupa itu tuh dampak negatifnya ada 3: produksi apa, distribusi apa, konsumsi apa. Jangan lupa nanti presentasi siapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju. Wajib ada pertanyaan dari teman-teman yang tidak presentasi. Baik, foto udah selesai. Oke. Fotomu mana? Ini lagi. Banyak masuk belum. Apa nih di dalam ini? Mana?
nanti Ya, distribusinya apa? nunggu paten. Iya, kalau misalnya ada kerusakan mesin dalam proses distribusi, artinya apa? Dulu. Karena udah kita salurkan juga banyak yang jadi Lagi nih sambung. kalau orang sih Nggak tahu nggak ada. ngebuat ini gak sih orang jadi males, kan semuanya dari aplikasi belajar dari Iya. Wais, kalau distribusi kan bisa kalau usia halus berarti banyak bisa disalurin. Misalnya tambang kurir, kalau kayak rusak bisa ngambil, Enggak. nanti barangnya kan Terabaikan. prosesnya terlambat, kemudian bisa Keluarin dulu konsumen. iya kalau dibuat konsumsi jadi konsumen itu Konsumsi juga ya, konsumsi juga menjadi terlambat karena distribusi terlambat kan apa Hazmun? Apa kan? Gimana? Enggak lah, masa harus buat sendiri? Ngapain? Jadi kayak misalnya ini loh kayak goreng kita sendiri. Enggak, misalnya gini, ada mesin oke, mesin di enggak gini, oh misalnya biasanya kemana-mana kan terus kalau nggak ada motor main jalan sama angle kalau ada motor mau jalan dan motor emang kan harus jalan juga jalan kaki sama emang gue nggak suka kalau sini kan juga dia kalau ada ya udah ini gila. Coba diskus sama Mbak Dila balik juga Ali ras. Hari udah dapat enggak dapat kawasan industri upaya yang dapat jawaban kayak misalnya produksi ini apa ini penawalnya pada alat iya pokoknya tiga aja ini misalnya kalau misalnya ini nanti bisa membayar apa tiga itu udah dapet belum kan? belum Ali nih bantuin ada udah kata siapa? Mana orang azuan nggak jadi-jadi nulis gara-gara dia bingung Lagi.
Ini udah selesai. Yang ketinggalan jauh tuh kelompok dulu. Yang ketinggalan jauh kelompok dulu. Iya, yang lain udah pada tinggal di sana. Nanti presentasinya dibagi ya, semua udah ngerjain kan? Siapa yang udah selesai? Udah selesai? Belum udah selesai? Belum. Ya silakan memilih mau bagian apa, produksi, distribusi atau produksi. Mau produksi, atau konsumsi? Ya, produksi. Kamu apa Jul? Distribusi, konsumsi? Konsumsi. Ya, berarti kelompokmu dapetnya distribusi ya? Nah, ya. Distribusi nih. Ya. Udah Fadil pemarah. Kalau udah selesai bilang ya. Udah selesai? Masih udah belum? Yang mana nih distribusi? Ya. Udah selesai coba. Udah selesai? Udah? Yuk presentasi. Yang udah selesai, kan dulu udah selesai itu. Yo. Yo. Presentasi. Siapa mau depan? Saya. Ya, aduh. Ya. Bisa yo. Dari
memberikan minimal 1 pertanyaan. Udah? Habis mau kemana? Ya, mari kita mulai presentasinya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Presentasikan hasil diskusi peran iptek dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan menjelaskan menerangkan tentang peran iptek dalam kegiatan distribusi. Ayo, produksi, konsumsi, ya Peran cepat. iptek dalam kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan dalam berbelanja, misalnya seperti pada gambar. Iptek mempercepat dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan belanja yang diinginkan, bahkan tanpa harus mendatangi tempat belanjanya secara langsung. Dampak negatif dari penggunaan iptek dalam kegiatan konsumsi adalah berperilaku boros akibat banyaknya barang yang dihasilkan oleh penggunaan iptek. Upaya dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan iptek dalam kegiatan konsumsi bijak dalam membeli barang dan mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Ya, sudah. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Teman-teman, ada yang mau bertanya? Bukan ada deh, harus ada yang nanya. Ini berkaitan sama kegiatan konsumsi. Siapa yang mau tanya? Raise your hand. Siapa? Ali mau nanya, Masya Allah. Ali mau nanya apa? Ali mau nanya apa? Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Ya, dan ciri-cirinya Ciri-ciri apa? konsumsi. Apa yang dimaksud? Ciri-ciri kegiatan konsumsinya itu gimana? Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Udah. Dulu. Pengertian konsumsi dan sebutkan ciri-ciri kegiatan konsumsinya. Pengertian konsumsi dan ciri-ciri kegiatan konsumsi. Silakan. Iya. Iya. Ya, ya ciri-ciri dari kegiatan konsumsi itu adalah Pasti habis. apa sih? Bukan pasti habis sih. Apa? Kita ciri-ciri Makan. konsumsi adalah Pengertiannya dulu dong. kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan penggunaan suatu barang. Ya, terus cirinya adalah Nah, terus habis itu ciri-cirinya membeli suatu barang, menghabiskannya atau menggunakan fungsinya. Ya. Nah, oke, bisa. Jadi mana sih? Udah. Nah, teman-teman ada yang lain lagi nggak? apa jadi kamu yang mensabotase kelompoknya dia? Ya, mulai lagi ya. Ya baik, silakan bertanya. Kan dari sebagai konsumen kita sekarang zamannya beli di online. Iya. Sekarang kan di online jadi kayak kita lihat barang di aplikasinya bagus pas sampai ke rumah tuh ada zong ya kan. Gimana cara kita biar kita tetap pakai itu, tapi kayak sebijak-bijaknya kayak agar dapet yang bagus gitu, dan sampai nggak nanti Gimana caranya meminimalisir bentuk kayak scamming dari belanja online, kayak penipuan? Kayak di gambar tuh ternyata bagus banget, pas nyampe ternyata barangnya kayak gitu. Kira-kira adakah tips dari teman-teman untuk teman-teman yang lain untuk menghadapi hal-hal yang tersebut? Ya, saya sendiri juga pernah mengalami dan saya mungkin bisa menjelaskan tipsnya. Yang pertama, carilah toko yang sudah banyak followersnya banyak lah, ada juga banyak yang beli di toko itu. Terus habis itu lihat komentarnya, lihat ulasan dari yang pembelinya, kapan
dia punya ulasan yang membelinya, pintar-pintar dalam melihat produk yang ingin dibeli. Ya, kan udah banyak tuh Shopee, Lazada, Tokopedia yang terpercaya. Atau kalau kalian yang mau ingin dibeli dari barang dari luar negeri juga ada, bisa transit. Dah? Ada lagi yang mau nanya terkait dengan kegiatan pengaruh iptek dalam kegiatan konsumsi gitu kan? Kalau tadi pertanyaannya Faiz kayak kegiatan konsumsi melalui online tuh rentan dengan namanya scamming kan? Karena iptek itu rentan dengan scamming. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Contoh peran iptek dalam kegiatan konsumsi. Peran iptek dalam kegiatan konsumsi itu contohnya gimana? Penggunaan mesin bakso untuk membuat bakso. Apa? Oh, contohnya itu kalau kayak Kanzul tadi menggunakan mesin untuk buat bakso. Iya kan? Kan kita beli porsinya, harus kita konsumsi menggunakan mesin. Itu produksi Kanzul. Kalau kegiatan konsumsi contohnya apa? Menonton TV. Apa? Menonton TV. Nonton TV. Oh, terus apa lagi? Menggunakan laptop. Menggunakan laptop, terus Juga tadi termasuk loh. ya belanja online. Ya, atau misalnya boleh nih kita beli barang, beli mesin bakso di online sama aja. Iya. Dah. Mari mau nanya apa lagi? Apa lagi, Ray? Mau nanya lagi. Kan yang sekarang kan apa bisa di online ya? Ya. Iptek tuh ya, misalnya sayur aja bisa pakai online kan? Ya. Pertanyaan ini menurut pendapat yang di depan, apakah pasar tradisional kayak biasanya tuh tersaingin dengan adanya kayak penjualan online? Ya. Tersaingkah pasar tradisional dengan munculnya market online place akibat dari perkembangan iptek? Iya tersaingi, tapi juga beberapa pasar yang sekarang ada juga udah bisa apa ya? Iya masih dikunjungi dan juga disarankan dari pemerintah untuk melakukan. Barangnya dari pasar juga kan? Bisa ngambil dari pasar juga. Maksudnya pasarnya gimana? Nah, jadi kayak lagi, misalnya muncul aplikasi Sedari gitu, Sedari, Happy Fresh dan lain-lain. Jadi bikin ibu-ibu tuh kalau belanja tuh nggak usah lagi ke pasar, cukup dari online. Apakah market dari pasar tradisional ini jadi tersaingi sama hadirnya market di online? Pasar tradisional sih nggak pakai gitu. Jawab. Iya, aku juga Pak. Dah, tersaingi apa tidak? Ya. Tidak. sih. Kalau dia juga bisa ngambil dari pasar. Tidak. Ya. Udah cukup, mau nambah lagi? Kalau enggak, Miss yang menambahkan ya. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi dari ciri dari apa nih? Ciri dari kegiatan konsumsi yang pasti ciri utama dari kegiatan konsumsi adalah yang pasti adalah menghabiskan nilai guna suatu barang sampai barangnya entah habis entah rusak, itu adalah ciri utamanya. Lalu pertanyaannya siapa Faiz ya? Faiz sampai tadi nanya yang pertama. Nanya apa ya tadi? Yang Oh ya, gimana caranya mengatasi scamming dari belanja online gitu, dari kegiatan konsumsi melalui online. Caranya adalah tadi betul, silakan dilihat reviewnya dan jangan mudah percaya barang yang murah karena balik lagi dalam konsep ekonomi ada harga ada rupa. Iya, kalau ada harga ada kualitas. Lalu untuk itu di pertanyaannya begini. Contoh kegiatan dari konsumsi ya dengan iptek gitu. Contohnya tadi adalah peran iptek dalam kegiatan konsumsi. Contohnya adalah mempermudah kita dalam segala hal. Semua sekarang berbasis online, beli sayur online, servis motor daftarnya online, semuanya berbasis online. Bahkan kalau bisa nanti mungkin antrian toilet umum juga someday akan ada online. Karena antrian rumah sakit bahkan beberapa fasilitas pemerintah itu antriannya juga sudah melalui online. Terus untuk pertanyaan terakhir dari Faiz adalah apakah pasar tradisional akan tersaingi oleh munculnya berbagai macam aplikasi online untuk berbelanja gitu kan? Sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang tersaingi, ada yang tidak. Tapi mayoritas sebenarnya masyarakat Indonesia tidak terlalu gemar untuk belanja beberapa barang pokok melalui aplikasi online karena ibu-ibu Indonesia itu lebih mayoritas kayak kalau belanja tuh harus lihat barangnya gitu kan. Ya. Jadi apalagi untuk sayuran gitu.
ada yang mungkin tersaingi dari segi misalnya mungkin market yang kelas atas yang tadi belanja di pasar tradisional sekarang sudah beralih melalui aplikasi online. Sampai sini semua jelas? Jelas. Saya lagi ingin bertanya? Nah, kalau enggak mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok konsumsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan mari kita lanjut ke kelompok produksi. Ini nanti kelompok terakhir ya. Dan silakan dimulai. Teman-teman silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini geser biar kelihatan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang produksi. Saya Muhammad Ali Fikra, ini Rai Tama, lalu ada Hafiz, Ezi dan juga Faizal. Jadi peran iptek dalam kegiatan produksi dapat menunjang kegiatan produksi terutama peran akan mesin-mesin produksi bahan baku untuk produksi. Yang kedua, peran iptek dalam kegiatan distribusi dalam peran dampak negatif produksi. Dampak negatif produksi adalah tenaga kerja manusia berkurang akibat adanya iptek, yang mana dapat membuat angka pengangguran bertambah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan iptek dalam kegiatan produksi, meningkatkan skill manusia agar tidak kalah dengan teknologi atau mesin. Ya, udah. Ada pertanyaan? Dan teman-teman silakan pertanyaannya untuk kegiatan produksi berkaitan dengan iptek. Silakan pertanyaannya. Rifki G. Pertanyaannya? Bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? Bagaimana prinsip kegiatan ekonomi dalam produksi? Ya. Ini prinsip ekonomi itu adalah apa? Apa? Modal kecil untuk mulai konsumsi. Ya, jadi kayak gimana kalau dalam berkaitan sama kegiatan produksi berkaitan dengan iptek kayak gimana? Jadi itu kita harus paham juga kita ngeluarin modal seberapa, jangan sampai kita ngeluarin modalnya misalkan 2.000 kita hanya dapat untungnya 1.000 doang. Jadi teman-teman dengan harga 3.000 itu kayak rugi gitu. Ya, terus? Kita menjualnya kayak harganya agak tinggi dari biaya modal yang kita keluarin dan kita dapat untung yang juga besar. Dan? Jelas Ki? Jelas. Jadi perlu lagi dalam prinsip ekonomi prinsipnya adalah dengan modal sekecil-kecilnya maka keuntungan yang didapat harus sebesar-besarnya. Berkaitan dengan iptek itu akan membantu prinsip ekonomi tadi. Misalnya dengan mesin yang ada akan membuat kapasitas produksi semakin bertambah sehingga keuntungan akan juga semakin bertambah. Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan dari kelompok konsumsi tadi? Anjel. Atau lu gue para jawab silakan pertanyaannya. Produksi ya. Apa kan dulu pertanyaan itu? Produksi bertujuan untuk apa dan siapa yang jadi produksi barang? Apa sih? Masa belum selesai nanya udah ketawa? Kayak gimana? Apa tuh? Tadi Apa sih itu pertanyaan Jo? Kanjel.
Ya. Ya, betul. Udah. Ayo. Tulis aja gimana? Asli. Ya. Pertanyaannya sekarang. Bagaimana cara mengatasi masalah mesin yang membuat minim keterampilan pada pekerjaan? Ulang. Bagaimana cara mengatasi apa? Masalah mesin yang membuat minim keterampilan pada pekerja. Bagaimana cara mengatasi masalah minimnya keterampilan tenaga kerja yang digantikan sama mesin ya? Kira-kira gimana? Ya seharusnya ya manusia sendiri kayak ningkatin mutu kerjanya, kayak ningkatin skillnya, nambah kreativitas sendiri, biar bisa biar nggak terkalahan juga sama mesin-mesin yang canggih. Nah, terus mulai lagi. Udah? Jadi kalau menurut kelompok produksi seharusnya manusia itu nggak boleh kalah dari mesin, karena seharusnya manusia itu adalah sebagai makhluk yang menggerakkan mesin. Jadi seharusnya manusia itu tidak tergeser oleh mesin dengan cara apa? Meningkatkan skill dari si manusianya tadi. Jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan nih. Bagaimana menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan? Bagaimana cara menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana caranya menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan pasar? Jadi kan seharusnya kalau mau seimbang itu jumlah permintaan itu harusnya sama dengan jumlah penawaran. Nah, gimana caranya? Udah? Memproduksi barang yang sebanyak-banyaknya Memproduksi barang sebanyak-banyaknya, terus? untuk mencukupi permintaan dari kan nanti permintaan kadang naik kadang turun. Kita harus kayak siap aja jadi produsennya. Oh gitu. Jadi Ali, kalau menurut kelompok produksi, cara untuk menanggulangi supaya permintaan dan penawaran yang jumlahnya seimbang adalah seharusnya mereka bisa produksi sebanyak-banyaknya. Tapi sebagai tambahan, nanti pada sektor industri nanti ada bagian yang namanya PPIC. PPIC itu adalah bagian yang kerjanya itu memonitor jumlah produksi itu seharusnya berapa per hari agar sesuai dengan jumlah penawaran yang ada. Jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaannya? Ya, lanjut lagi. Nah, Udah sekarang? bagaimana cara mengatasi masalah jumlah target produksi yang melebihi kapasitasnya? Bagaimana? Cara mengatasi masalah jumlah target produksi yang melebihi kapasitasnya. Bagaimana cara mengatasi jumlah target produksi yang melebihi kapasitas permintaan gitu ya? Ya. Gimana caranya? Ini soalnya pertanyaannya sangat sulit ya. Yes. Bagaimana cara mengatasi jumlah permintaan yang over dibanding jumlah permintaan? Gimana cara jumlah produksi itu terlalu banyak dibanding jumlah permintaan? Maksudnya di atasnya dengan cara apa? Jangan tadi yang dibilang kayak ada dari monitor yang atau harusnya dari situ. Ya. Jadi kan Zul, kalau menurut kelompok ini seharusnya itu ada bagian yang tugasnya adalah mengatur. Tapi kalau misalnya memang sudah terjadi terjadi kelebihan produksi, maka yang diharuskan adalah berhenti dulu sementara untuk produksi sampai barangnya ada bisa keluar dari pabrik dan akhirnya jadi hasil produksinya tidak menumpuk di gudang. Jelas? Jelas. Udah, pertanyaannya sudah cukup dari untuk kelompok produksi. Ada yang mau bertanya kembali? Sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok produksi. Ya, silakan ditutup. Ya, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok distribusi.
Sejam 2 menit. Dah yuk. Jangan joget mulu apa. Sini kita. Dah silakan dibuka presentasinya. Teman-teman silakan disimak presentasi dari kelompok distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok distribusi akan menyampaikan peranan arsitek dalam kegiatan distribusi. Saya sebagai Rifki dan ini Fadil, Tegar, Ali, dan Azwan. Menurut hasil diskusi kami, peran arsitek dalam kegiatan distribusi adalah 1. Mempercepat penyaluran barang kepada konsumen, 2. Meningkatkan efisiensi produk, memberikan kemudahan pencarian informasi suatu produk. Dampak negatif dari penggunaan iptek dalam kegiatan distribusi. Oh iya. Hubungan antara penjual dan konsumen terhambat karena tidak adanya kontak sosial yang terjalin. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan iptek dalam kegiatan distribusi. Membangun infrastruktur yang lebih baik. Udah? Udah itu? Ya. Udah. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan kegiatan distribusi Alif? Bagaimana cara mengatasi distributor yang tidak amanah? Oh, bagaimana cara mengatasi distributor yang tidak amanah? Ini. Jangan beli. Iya. Lah, kembali kepada sang produsennya, bagaimana cara memilih distributor atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memberikan produksi-produksinya kepada distributor yang akan diberikan kepada konsumen. Dan Lagi? ada lagi yang mau bertanya? Alif cukup jelas Alif pertanyaannya. Jadi kalau menurut kelompoknya Rifki, kelompok distribusi, silakan dipilih distributor yang baik-baik aja. Ya, Ibu pertanyaan ya? Pertanyaannya apa Ben? Bagaimana distributor mencari solusi kesalahpahaman perihal manajemen purchasing antar berbagai divisi? Gimana caranya purchasing itu kebayaran? Purchasing itu kebayaran. Jadi kayak ada peran dalam pihak distributor, ada pembayaran di berbagai divisi. Kayak misalnya barangnya udah dikasih nih, tapi kok belum bayar balik gitu. Kan dia nggak distribusi barang, soalnya dia dapat uang kan. Tapi uang ini tidak disetor ke produsen. Produsen kayak gimana? Oh, jadi si distributornya itu Ya balik lagi distributornya tidak aman. Pertanyaannya gimana sih? Pertanyaannya? Bagaimana distributor mengasih solusi memberi solusi kesalahpahaman perihal manajemen purchasing antar berbagai divisi? Oh, jadi dia udah nyerahin barang, tapi beberapa divisi itu kayak nggak balikin ke distributor. Jadi distributornya harusnya ngasih solusi kayak gimana? Oh, dia nggak dapat uang balik. Iya, jadi dia udah nganterin barang, tapi dia belum dapat uangnya. Apa? Karena bagiannya gitu. Enggak, gini kan barangnya udah dikasih ke konsumen nih, soalnya kan kayak distributor nggak distribusi lagi kan ke beberapa toko. Tapi toko ini tuh belum bayar balik ke distributor ya. Nah distributor tuh punya solusinya kayak gimana? Oh, mungkin mencari sang konsumen untuk ditagih kembali uangnya atau tidak, atau mungkin kembali dari distributor untuk mencari sang konsumen dan menagih uangnya kembali, atau kalau tidak akan ditindaklanjuti dan balik lagi kepada produsennya agar bisa dapat menangani hal-hal tersebut yang dapat
mengakibatkan penurunan produksi. Oke. Jelas kan? Iya. Ya? Ya. Jadi gini, sebagai gambaran, kalau misalnya memang ada kesalahan dari distributor terhadap beberapa bawahannya gitu ya, ya kan? Terhadap kayak beberapa bawahannya, maka distributor itu sebaiknya melakukan perubahan terhadap sistem pembayaran. Kalau misalnya sistem pembayaran sebelumnya adalah barang dulu, kemudian uangnya akan dialir, maka sebaiknya ada perubahan sistem. Misalnya jadi kayak ada uang, ada barang, sehingga tidak akan muncul masalah yang berlarut-larut di depannya dalam proses distribusi. Jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apa? Akibat dari tidak lancarnya suatu kegiatan distribusi adalah tidak sampainya barang kepada konsumen, maka pasar tidak berfungsi dengan baik dan akan menghambat proses produksi dari produsen ke konsumen, serta akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Bagaimana caranya mengatasi permasalahan hambatan distribusi yang akan merusak barang dan lain-lain? Solusinya gimana? Gitu kan? Ya, solusinya gimana? Solusinya gimana dalam mengatasi masalah distribusi yang menghambat sehingga berdampak pada barang yang diterima konsumen? Sudah sabar. Insya Allah, sudah sabar. Sudah sabar kan katanya kan? Enggak, gimana sih Pak? Kan distribusi itu menyalurkan barang kan, tapi dalam proses itu ada hambatan sehingga barang yang diterima customer itu bisa jadi misalnya barangnya jadi rusak, cacat atau kayak gimana. Solusinya kira-kira gimana supaya distribusi itu tidak lagi terhambat? Oh mungkin enggak. Iya. Apa? Kembali lagi pada produsen untuk memilih bagaimana sarana Distributor. Iya. Jadi produsen yang bikin. balik ke sarana dan prasarana Oh, iya, agar distributor dapat mengirim barang-barang yang mungkin dapat mudah rusak ataupun mudah pecah, dapat bisa lebih baik lagi. Ya, bisa produsennya nanti beli kendaraan yang bagus, mobil, agar distributornya bisa mengirim kepada konsumen. Jadi kayak peningkatan fasilitas pengantaran. Kayak misalnya mobil atau motor yang digunakan, jadi kayak misalnya di-upgrade jadi lebih baik gitu. Udah? Atau misalnya gini sebagai tambahan, sebenarnya gini, pemerintah seharusnya bisa membangun infrastruktur atau jaringan yang bisa mempermudah proses distribusi yang ada. Misalnya dari tadinya jalanannya hancur lebur, misalnya mungkin bisa diaspal supaya jalan halus. Karena semakin mudah semakin halus atau semakin bagus suatu infrastruktur, maka proses distribusi akan semakin dipermudah untuk proses distribusinya. Lalu selain itu misalnya dari segi produsen, mungkin supaya barangnya nggak mudah rusak, dari segi pengemasan soalnya jadi lebih baik lagi supaya walaupun ada hambatan, barang yang diterima tidak mudah menjadi rusak, hancur ataupun misalnya jadi busuk kayak gitu. Jelas? Jelas. Dah, ada lagi pertanyaan? Cukup. Enggak, kalau enggak mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok distribusi. Ya, silakan ditutup. Oke, baik, atas presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Give applause. Dah, oke sekarang silakan ditutup laptopnya dan dibuka bahan ajarnya. Di situ ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke Rifki lagi. Yang di mana, Miss? Yang paling belakang. Yang di pertemuan 2 silakan dikerjakan. Di laptop ada nggak, Miss, soalnya? Nggak ada. Kalau sama Ada kali saya di Brazil. nggak ada. Udah jadi manual ya. Silakan tulis kami. Iya. Iya.
Udah sekarang ngumpulin dia Rifki. Cepet banget. Rifki. Ini cek dulu. Oh. Udah semua? Udah semua nih? Udah sekarang kembali ke tempat duduknya. Udah. Oke. Hari ini pelajaran kita udah selesai, tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Distribusi. Ya, jadi pertama kita belajar tentang peran iptek dalam kegiatan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah apa? Kegiatan produksinya adalah kegiatan yang menghasilkan sebuah barang atau membuat sebuah barang atau menambah nilai guna suatu barang, itu juga termasuk kegiatan produksi. Kira-kira peran iptek dalam produksi itu apa tadi? Ya kayak apa? Mempermudah proses produksi, bisa menambah jumlah kapasitas produksi, dan cara adalah mempercepat kegiatan produksi. Lalu kita lanjut ke kegiatan distribusi. Distribusi adalah distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen melalui konsumen. Orangnya kita sebut sebagai distributor. Lalu kira-kira gimana sih peran iptek dalam kegiatan distribusi? Apa aja tadi perannya? Ya, apa? Mempercepat kegiatan pengiriman dari produsen ke konsumen. Lalu kira-kira hambatannya apa aja tadi dalam kegiatan distribusi? Hambatannya ada apa? Pengecekan barang. Ya, kalau pengecekan barangnya salah, barang yang terkirim akan salah. Lalu apa lagi? Hambatan, ya hambatan infrastruktur akan memperlama atau memperhambat kegiatan distribusi. Lalu yang terakhir kita bahas tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Contoh kegiatannya apa? Nonton TV dulu ya. Makan, apa lagi? Minum, yang lagi? Apa? Tidur, masa tidur konsumsi? Oh iya benar, kalau aku tidur di atas kasur itu adalah kegiatan mengkonsumsi kasur. Karena lama-lamaan kalau kasur ditidurin kasur lama-lama rusak ya. Terus udah, terus kira-kira peran iptek dalam kegiatan konsumsi itu apa? Otomatis mudah kita adalah apa? Adalah mendapatkan suatu barang. Misalnya gini, kalau belanja sekarang udah nggak perlu ke pasar yang becek-becek, cukup becek sayuran datang. Dan sampai sini semua jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kita cukupkan dulu pelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk atensinya selama belajar. Semoga kita bisa bertemu dalam pembelajaran berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ayat 3. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi